Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk materi kali ini. Kita masih melanjutkan video yang kemarin. Kalau kemarin program linear 1, sekarang part 2-nya. Ya, jadi program linear part 2. Apa yang kita akan bahas di sini adalah tentang nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, pada sistem persamaan linear 2 variabel, pada beberapa permasalahan kita harus bisa menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu bisa berupa nilai minimum atau nilai maksimum. Nah, untuk menentukan nilai optimum suatu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, kita perlu menentukan beberapa hal. Yang pertama adalah grafik fungsi pertidaksamaan linear. Jadi kita harus tahu bentuk grafiknya seperti apa, jadi kita bisa melihat di mana sih titik-titik optimumnya. Makanya kita perlu membuat grafiknya. Yang kedua, menentukan titik potong tiap garis. Jadi kalau misalnya dalam sebuah permasalahan kita punya pertidaksamaan garis pertidaksamaan 2 atau 3, kita perlu tahu di mana titik-titik potongnya dan koordinat titik potong dari garis-garis tersebut. Yang ketiga, menentukan titik-titik nilai optimum. Jadi titik-titik nilai optimum di sini maksudnya adalah titik-titik yang memungkinkan suatu tujuan itu bernilai minimum atau bernilai maksimum. Yang keempat, setelah kita tahu nilai-nilai optimumnya, tentu saja kita perlu menghitung nilai maksimum atau minimumnya, tergantung yang ditanyakan apa. Nah, contoh 1, kita punya gini, tentukan nilai minimum untuk fx, y sama dengan 3x ditambah 4 dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, fungsi fx y 3x plus 4 ini disebut fungsi tujuan, jadi yang ingin dicari nanti seperti apa. Nah, misal kita punya beberapa pertidaksamaan. Yang pertama 2x ditambah 3y lebih besar 6, 2x plus y lebih besar sama dengan 4, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Ingat, kita perlu membuat grafiknya terlebih dahulu. Kita buat diagram kartesiusnya, lalu perhatikan garis yang pertama 2x plus 3y, 2 dikali 3, 6. 2 diikuti x, ini sudah pas ya, 2 kali 3 sama dengan 6, berarti 2 diikuti x, berarti disumbu y di angka 2. Jadi kalau ini 0, 1, 2 di sini berarti. Nah, di sini. Lalu 3 diikuti y, berarti disumbu x-nya di sini di angka 3. Ingat ya, jadi kalau diikuti x berarti letaknya disumbu y, kalau diikuti y berarti letaknya disumbu x. Karena ini tidak ada sama dengannya, berarti garisnya putus-putus. Perhatikan, karena A bernilai positif dan dia lebih besar, maka daerahnya nanti ke kanan, jadi ke sini. Lalu yang kedua, 2x ditambah y lebih besar sama dengan 4. Perhatikan, 2 dikali 1, 4. Berarti tidak bisa langsung ya. Kita misalkan x-nya 0. X-nya 0. Berarti 2 kali 0, 0. Ditambah berapa supaya jadi 4. Y-nya berarti 4. Paham ya? 0 tambah 4 sama dengan 4. Berarti x-nya 0, tadi x-nya 0, y-nya 4. Ini 2, 3, 4 di sini. Lalu, kalau tadi x-nya dimisalkan 0, ganti y-nya dimisalkan 0. 2x ditambah 0 sama dengan 4. Berarti x-nya berapa? Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti nilai x-nya 2. 2 berarti 2 di sini. Kalau kalian bingung, kalian bisa diijir ya. Pakai yang tabel, x-nya 0, y-nya berapa, y-nya 0, x-nya berapa. Seperti di video sebelumnya, bisa ditonton lagi kalau lupa ya. Nah, berhubung ini ada sama dengannya, berarti
garisnya utuh, jadi tidak terputus-putus. Ini A-nya bernilai positif dan tandanya lebih besar, berarti dia juga ke kanan. Perhatikan, X lebih besar sama dengan 0, berarti daerahnya juga di kanan. Nah, di kanan sumbu Y. Lalu, Y-nya lebih besar sama dengan 0, berarti dia di atas sumbu X. Berarti daerahnya ada di sini. Ini daerahnya. Nah, kita sudah tahu, bisa ada grafiknya. Kita tahu titik-titik optimumnya di mana. Ini yang pertama, ini titik optimum. Titik optimum itu titik-titik yang memungkinkan nilai minimum, karena ini ditandakan nilai minimum dari fungsi tujuannya. Sini ada 1, terus sini 2, dan ini 3. Nah, titik yang ketiga ini merupakan perpotongan dari garis yang putus-putus ini atau miliknya pertidaksamaan yang pertama, dan garis utuh atau milik pertidaksamaan yang kedua. Nah, kita nggak tahu koordinatnya berapa, maka kita perlu mencari tahu. Nah, kita tahu dulu titik potong garis 2x plus 3y sama dengan 6. Bu, kok sama dengan? Ya, karena ini berupa garis. Jadi kalau garis sama dengan ya. Kalau daerah berarti kurang dari atau tidak, atau lebih dari. Dan 2x ditambah y sama dengan 4. Gimana nyarinya? Kita bisa mencarinya dengan eliminasi terlebih dahulu. Eliminasi sudah ya di kelas 10. Nah, pertama adalah 2x ditambah 3y sama dengan 6. 2x ditambah 3y sama dengan 6. Yang kedua, 2x ditambah y sama dengan 4. Karena semuanya bernilai positif, nilainya sama. Nah, di sini 2, sini 2. Karena sudah ada koefisien yang sama, kita tinggal, nah, karena sama-sama positif, tandanya sama, dikurangi. 6 dikurangi 4, lalu 3y dikurangi y, 2x dikurangi 2x, habis. Berarti nanti tinggal y dan konstanta ini. Hasilnya 3y dikurangi y 2y sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Berarti y-nya sama dengan 1. Saya tahu ya ini dari 1, ini dari mana. Nah, kalau sudah ketemu y sama dengan 1, kita substitusikan. Nah, y sama dengan 1 substitusikan, boleh ke sini, boleh yang ke persamaan ini. Terserah. Nah, saya ngambil yang ke sini karena ini koefisiennya lebih mudah ya, 1. 2x tambah y sama dengan 4. Sementara y di sini 1, berarti 2x ditambah 1 sama dengan 4. 2x sama dengan 4 dikurangi 1. Satunya pindah ruas. 1. 2x sama dengan 3. X berarti sama dengan 3. 2-nya ini pindah ruas jadi per. Nah, kita sudah ketemu semuanya. Ini titik potongnya sudah ketemu. Kalau ini tahu ya, ini 0, ini 1, 2, 3, 4. Berarti 0,4. Kalau yang ini 1, 2, 3 berarti 3, y-nya 0, 3,4. Setelah itu kita cari tahu nilai minimum dari fungsi tujuannya, yaitu 3x plus 4y. Titik yang pertama 0,4, 0, 4, berarti di sini titik pertama dimasukkan. Setiap ada x diganti 0, setiap ada y diganti 4. 3, x-nya diganti 0, 4, y-nya diganti 4. 3 kali 0, 0 ditambah 4 kali 4, 6. Lalu titik yang kedua, 3,0, di sini berarti setiap ada x diganti 3, setiap ada y diganti 0. Sama dengan 3 kali x-nya 3, tambah 4, y-nya 0. 3 kali 3, 9. Ini ya. Lalu yang ketiga, yang merupakan titik potong ini, x-nya 3 per 2, y-nya 1. 3 per 2,1. Setiap ada x diganti 3 per 2, setiap ada y diganti 1. 3, x-nya 3 per 2, y-nya 1. 3 kali 3, 9 per 2, kali 1, karena 9 per 2 itu 4, hanya 1 per 2, 4 setengah, ditambah 4, berarti 8 setengah. Sehingga jadi nilai minimum untuk fungsi tujuan f(x), y sama dengan ada 3x
plus 4Y dari sistem pertidaksamaan ini adalah 8/1. Itu bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa, coba diulang lagi supaya kalian bisa paham. Nah, kita lanjut. Contoh yang kedua, tentukan nilai minimum untuk fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 5x plus 10 dari sistem pertidaksamaan berikut. Kita punya x plus y lebih besar 4, 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5, dan y lebih besar sama dengan 4. Dan yang pertama kita buat adalah grafiknya. Garis pertama, x plus y kurang dari 4. 1 kali 1 4, artinya tutup ya. Kalau x-nya 0, y-nya berarti 4. X-nya 0, y-nya 4. 1, 2, 3. Terus ganti y-nya 0, berarti x-nya yang 1, 2, 3. Harusnya putus-putus kan nggak ada sama. Terus ini perhatikan, kalau ada 0 x, enggak, ini garisnya 0 sama dengan x. Garisnya berarti sumbu y. Nah, x sama dengan 5. Berarti kamu cari 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini merupakan x5. Y-nya berapa? Terserah. Berarti garisnya lurus ke atas dan lurus ke bawah. Tidak di sini atau di sini. Ini batasnya. Untuk yang pertama ini perhatikan, karena x-nya ini koefisiennya positif dan dia tandanya lebih besar, berarti dia di sebelah kanan. Terus ini perhatikan, karena x kurang dari 5 berarti nggak boleh lebih dari 5. Lebih dari 5 kan nanti 6, 7 dan seterusnya. Lebih besar dari 0 kurang dari 5 berarti dia akan di sini. Antara ini y lebih besar sama dengan 0 berarti di atas sumbu x. Berarti ini daerahnya. Kalau sudah ketemu, tentukan titik potongnya. Nah, titik potong dari garis ya, ini ada dua garis, 1, 2. Perhatikan titik potongnya kan di sini. Padahal arsirannya ada di sini. Berarti titik potong ini bukan merupakan nilai titik-titik optimum, sehingga kalian tidak perlu mencarinya. Karena titik potong garis bukan termasuk daerah yang diarsir, sehingga tidak perlu dicari. Di berapa nilai titik optimumnya? Ada 2 di sini dan di sini. Ini koefisiennya 0,1234, 0,4. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 0,43. Lalu di sini, nah masih ada satu lagi ya di sini. Nah, ini berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5,0. Yang ini tadi 4,0, yang ini 0,0. Cari nilai minimum dari fungsi tujuan, yaitu f(x) plus y sama dengan 5x plus 10. Jadi ini f fungsi f(x, y) sama dengan 5x plus 10. Cari untuk yang pertama tadi 0,4, 0,4 di sini. Setiap ada x ganti 0, setiap ada y diganti 4. Masukkan semuanya, ketemu 40. Ya, 10/4. Yang kedua 4,0, ini setiap ada x ganti 4, setiap ada y ganti 0. 5 kali 4 ya. Yang ketiga ini 5,0, setiap ada x ganti 5. Masukkan, ketemu 25. Dan cari nilai minimum, berarti nilai dan nilai minimum untuk fungsi tujuan f(x, y) sama dengan 5x plus 10 y dari sistem pertidaksamaan ini adalah 20. Oke, bisa dipahami ya. Nggak bisa, putar lagi videonya kayak sampai paham ya. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga, misalnya kita taunya langsung grafiknya. Nah,
kita punya sebuah grafik, lalu ada garis ini melewati 0,3 dan 3,0. Lalu garis yang kedua melewati titik 0,1 dan negatif 1,0. Dan daerahnya di atas sumbu X, di kanan sumbu Y. Kita perlu mencari tahu di mana sistem pertidaksamaannya atau garis-garisnya ini, persamaan garisnya seperti apa. Lalu kita cari pertidaksamaannya. Nah, berarti kan garis yang pertama tadi 3 sama, karena 3 seperti di contoh sebelumnya, kalau ada X plus Y sama dengan 4, berarti 4. Atau kalian bisa 3 diikuti, karena X berarti sumbu Y diikuti X. Kalau ini di X berarti seperti Y. Daerah yang diarsir pada gambar di atas merupakan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Ditanyakan adalah nilai maksimum dari bentuk tujuan 7x ditambah 3y. Ini maksudnya fungsi f(x), y-nya ya. Sistem pertidaksamaan yang diperoleh adalah garis ini sama dengan x plus y kurang dari sama dengan 3. Kok bisa, Bu? Nah, ini misalnya, ya ini kan kita sebenarnya gini, 3 ikuti x ditambah 3 diikuti y, jadi tambah 3 y. Kita buat sama dengan dulu, 3 kali 3 9. Lalu semua ruas dibagi 3. Semuanya x plus y sama dengan 3. Perhatikan, karena ini di sebelah kirinya dan x-nya ini bernilai positif, berdasarkan garisnya tanpa putus-putus, berarti dia tandanya kurang dari mana kalian bisa cek di video sebelumnya atau di link deskripsi ya, yang part 1. Karena tidak putus-putus berarti ada sama dengan. Nah, kalau yang bawah ini, yang garis kedua, 1 diikuti x, lalu negatif 1 diikuti garisnya ada di sebelah kanannya ya, kanan. Berarti tandanya lebih besar sama dari negatif 1. Arsirannya di sebelah kanan Y dan di atas sumbu x, berarti semuanya lebih besar sama dengan 0. Ya, ini ada titik potongnya. Kita punya 3 nilai titik optimum 4, 1, 2, 3. Kita perlu nyari tahu nih koordinatnya berapa. Berarti kita titik potong dari garis x plus y sama dengan 3 dan x dikurangi y sama dengan negatif 1. Kita eliminasi x plus y sama dengan 3, x kurangi y sama dengan negatif 1. Jadi dikurangi semua. Nah, karena ini nanti kalian bisa mengeliminasi salah satunya. Bisa kalau ambil x berarti di sini dikurangi, kalau ambil y berarti ditambah. Saya ambil yang y ya, tambah 2, ini ditambah ini 2x, ini tambah ini habis. Jadi 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Kalau sudah ketemu dengan substitusi, kita masukkan ke sini dulu, ini dulu. X-nya sama dengan 1 ditambah Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 dikurangi 1. Seperti ini saja. Nah, kita sudah tahu X-nya sama dengan 1, berarti lalu Y-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita cari nilai yang ditanyakan, nilai maksimum. Nah, kita kan ada titik ini, 1, 2, 3, 4. Ini 0,0, tak cari step. Semuanya diganti 0, X ganti 0, Y diganti 0. Semuanya juga 0 ya pasti.
Terus yang kedua ini 0, 1, berarti 0,1 setiap ada X ganti 0, setiap ada Y ganti 1. Ini X-nya, ini Y-nya, berarti 3. Lalu yang ketiga 0, maaf, yang ketiga ini 3,0, setiap ada X diganti 3, setiap ada Y diganti 0. 7 kali 3, 21. Lalu yang terakhir ini dari titik potong tadi 1,2 setiap ada X ganti 1, setiap ada Y diganti 2. 7 kali 1 7 ditambah 3 kali 3 9 sama dengan 16. Betul ya? Nah, sehingga kita tahu nilai maksimum untuk fungsi tujuan f(x), y sama dengan 7x plus 3y adalah 21. Bisa dipahami ya? Untuk hari ini itu saja yang bisa kita bahas. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, nyalakan loncengnya, lalu di-share, dan jangan lupa tinggalkan komentar. Apapun yang kalian tanyakan, silahkan ditanyakan di komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.